tahun 40 Hijriah, umat muslimin sudah amat lelah dengan perpecahan yang tengah terjadi di internal mereka. Akibat dua kubu yang berselisih, yakni pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Perpecahan ini terus terjadi saat Hasan bin Ali dibaiat menjadi khalifah. Wa ana Qais bin Sa'ad bin Ubadah ubayyi'u al-Hasan bin Ali amiran lil mu'minin. Hingga di bulan ke-6 Hasan bin Ali menjadi khalifah, ia berinisiatif menyerahkan jabatannya pada Muawiyah bin Abu Sufyan demi menghindari perpecahan yang tak kunjung mereda. Namun ada satu syarat yang diajukan oleh Khalifah Hasan, yakni pemilihan pemimpin setelahnya harus diserahkan kembali pada umat, bukan Muawiyah yang menentukan. Wa innani qad nazaltu li Muawiyah bin Abi Sufyan an khilafatil muslimin. Maka di tahun selanjutnya, tahun 41 Hijriah, kedamaian kembali tercipta di tubuh muslimin. Muslimin hidup harmonis di dalam satu kepemimpinan solid di bawah roda pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi Muawiyah dengan umur yang panjang. Hingga 20 tahun lamanya ia memimpin, rakyat merasa amat puas dengan hasil kerja Muawiyah bin Abu Sufyan. Namun menjelang wafatnya sang pemimpin, persatuan yang telah lama tercipta mesti terusik kembali. Muawiyah bin Abu Sufyan tidak menepati janjinya pada Hasan bin Ali. Ia menunjuk sang anak, yakni Yazid bin Muawiyah, sebagai penerus roda kepemimpinan. Ufakkiru fi tawliyati Yazid ibni amiran lil mu'minin min ba'dih. Tamrai. Sebenarnya Muawiyah sadar betul, dia pasti ingat bahwa perjanjian dia dengan Hasan, bahwa setelah selesai memimpin, Muawiyah harus menyerahkan kepemimpinan pada umat. Tetapi ketika 20 tahun dipimpin oleh Muawiyah dengan kenyamanan yang luar biasa di zaman itu, ketentraman, kemakmuran, keadilan, kekuatan, bahkan persatuan yang penting setelah muslimin lelah dengan pertikaian 10 tahun sebelumnya, maka masyarakat begitu cinta pada dinasti Bani Umayyah ini. Di saat itulah ketika dilakukan survei di lapangan, ditanya, kemudian ternyata masyarakat lebih suka ketika pemimpinnya adalah dari anak Muawiyah sendiri. Maka dipilihlah Yazid, tapi inilah kesalahannya. Ketika dia memilih Yazid, nah yang terjadi adalah muncul protes dari orang-orang besar, yang ini menyebabkan masalah di masyarakat. Jadi disitulah kemudian mulai bermunculan, dan begitulah seterusnya. Kemudian putra-putra mahkota hadir dari keluarga, dari anak, dari kerabat, dan seterusnya. Dan mulailah bermunculan dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan seterusnya. Dan masyarakat juga memiliki peran terhadap kemunculan dinasti itu. Karena masyarakat saat itu, mereka ketika dipimpin oleh orang yang bukan berasal dari dinasti Quraisy ini, mereka protes. Mereka seperti mempertanyakan siapa Anda. Bagaimana Anda bisa menggeser kepemimpinan mulia orang-orang Quraisy? Dan memang mereka juga tidak salah 100% ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kepemimpinan itu ada di Quraisy. Tetapi inilah bahwa akhirnya dinasti kerajaan itu adalah ketika kekuasaan dinasti seperti sebuah kerajaan itu tentu ada plus dan minusnya. Yang sempurna adalah kepemimpinan yang disebut ada khilafah ala minhaji nubuwah itu. Ya Amirul Mu'minin, ara annakum tastajiluna al-amr. فنحن لا نفكر بالخلافة من بعدك وأنت حي فينا. إنما يحرص أمير المؤمنين على تولية خليفة الله كي لا تحدث فتنة من بعده كالتي فرقت المسلمين فيما مضى من أيامنا وقد طلبكم الآن ليسمع آراءكم فيما نوى. Bukan tanpa alasan Muawiyah menunjuk sang anak, karena ternyata rakyatnya juga menginginkan kepemimpinan terus dipegang oleh keturunan Muawiyah bin Abu Sufyan. Al-Amiru Yazid ar-rajul alladhi tajtami'u alayhi Ayuhan nas. Inilah bukti kesohihan hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masa kekhalifahan serta munculnya masa kerajaan.
tepat seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahasa beliau selalu bahasa yang lebih tepat karena terbimbing oleh wahyu. Di mana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kepemimpinan setelah beliau namanya khilafah ala minhajin nubuwah, dan itu selama 30 tahun kata beliau. 30 tahun berakhir dengan wafatnya Ali, disusul oleh mengundurkan dirinya seorang Hasan, putra Ali bin Abi Thalib. Berakhir 30 tahun lengkap. Setelah itu Nabi tidak menyebut khilafah ala minhajin, khilafah lagi, tapi Nabi menyebutnya sebagai mulkan, kerajaan. Berbeda dengan kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan, kepemimpinan Yazid bin Muawiyah tidaklah segemilang sang ayah. Tindakan serta kebijakan Yazid dalam memimpin yang banyak mengundang kontroversi ternyata sudah mendapat perhatian dari putranya sendiri yang juga bernama Muawiyah. ألم تسمع بكتب أهل الكوفة التي ما زالت تصل إلى الحسين منذ أن وطئت قدماه أرض مكة المكرمة؟ كأنك لا تعرف أهل الكوفة يا أمير المؤمنين. ما زالوا يرسلون إلى الحسين كتبهم منذ وفاة الحسن رحمه الله، وهو لا يرد عليهم. إنهم أضعف من أن تقلق بشأنهم، فهم قوم لا يثبتون على موقف. والله لأنت أجدر أن تمنع أبا عبد الله من أن يقع بين يدي هؤلاء القوم، فأنت أقرب رحما له من جميع الناس. Inilah Muawiyah bin Yazid, seorang yang dicatat sejarah sebagai seorang yang telah mengubah peta kepemimpinan Bani Umayyah. Ada dua pemimpin yang bernama Muawiyah yang berdekatan dan ini hubungan persaudaraan. Yang satu Muawiyah senior adalah Muawiyah sahabat Nabi SAW, putra dari Abu Sufyan. Kemudian Muawiyah yang junior adalah cucunya Muawiyah senior, dan ini adalah Muawiyah putra Yazid. Maka Muawiyah yang sedang kita bahas adalah Muawiyah junior, yaitu Muawiyah putranya Yazid, Yazid putranya Muawiyah, dan Muawiyah yang senior ini adalah putranya Abu Sufyan. Muawiyah junior ini, dia disebutkan dalam kitab sejarah bahwa dia sebagai orang yang kana rajulan salihan, dayyinan, yaitu orang yang soleh, orang yang beragama sangat baik. Disebutkan seperti itu, sampai disebutkan oleh seorang ahli sejarah bahwa seorang Muawiyah senior dan Muawiyah junior ini mengapit seorang Yazid, sampai disebutkan bahwa ada keburukan yang diapit oleh dua kebaikan. Muawiyah bin Yazid lahir di tahun 41 Hijriah bersamaan Amul Jamaah atau Tahun Persatuan Umat Muslim. Sebagai cucu dan anak dari pemimpin Bani Umayyah, Muawiyah bin Yazid tumbuh dalam lingkungan yang memiliki nilai-nilai kepemimpinan dan pendidikan yang baik. Dari sang kakek Muawiyah bin Abu Sufyan, Muawiyah bin Yazid banyak memetik pelajaran dari kepemimpinan kakeknya. لقاء يا الله، حببت لقاء يا Allah. Maka tak heran kesedihannya begitu dalam saat sang kakek menghembuskan nafas terakhirnya di tahun 60 Hijriah. Ini memang menunjukkan satu hal, bahwa bicara tentang Yazid putra Muawiyah yang memimpin setelah selesainya Muawiyah radhiyallahu anhu, Yazid ini bukan sahabat, ya, dan Yazid ini adalah orang yang oleh para ulama, bahkan sekelas Imam Ahmad rahimallahu taala, beliau mengatakan bahwa kita tidak memuji dia, kita tapi juga tidak boleh melaknat dia, bahwa dia punya kebaikan tapi dia juga punya masalah besar, tapi dia tidak keluar dari frame Islam, jadi artinya dia tidak kafir. Sehingga sekelas Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa
kita tidak memuji dia sebagai orang yang berhasil, hebat, luar biasa, tetapi kita juga tidak melaknat dia karena dia bukan orang kafir. Ini pendapat yang sangat proporsional sesuai dengan masalahnya. Tetapi ketika diukur dengan anaknya, yaitu Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, diukur dengan anaknya yang bernama Muawiyah, maka para ahli sejarah sepakat bahwa anaknya lebih baik daripada ayahnya. Itulah artinya bahwa Yazid ini di dinasti Bani Umayyah beruntung bahwa Yazid ini diapit oleh dua kebaikan. Selama 20 tahun Muawiyah senior memimpin, dan itu adalah tahun persatuan, dimulai dari tahun persatuan. Disitulah kemudian muslimin di bawah kepemimpinan yang satu kemudian kembali hadir kebesaran Islam di masa Muawiyah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muawiyah senior. Kemudian masuk Yazid, dan Yazid mulai banyak masalah di sana. Kemudian setelah itu hadir Muawiyah, putranya Yazid, yang walaupun hanya beberapa hari dia memunculkan kebesarannya, menghadirkan kebesarannya. Muawiyah mewariskan tahta kepemimpinan pada sang putra Yazid bin Muawiyah.